dan isi perutnya. Tapi rela demikian. Mereka yang pulang kerja dengan menggunakan kereta terkadang sampai harus berdiri berdesak-desakan. Dan kita berdesakan dalam rangka untuk menjalankan tugas sebagai hamba, yaitu belajar agama, yang ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka mudah-mudahan semangat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tadi kesulitan dapat parkir, Anda harus jalan jauh karena parkirnya di titik yang cukup jauh, sebab masjid ini tidak ada tempat parkir. Mungkin ibu-ibu tidak bisa berada di posisi yang dekat dengan masjid, harus duduk di tempat yang jauh. Semoga nanti semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat menjadikan majelis ilmu sebagai hajat mereka. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Allah punya beberapa malaikat yang mereka berkeliling di jalan-jalan, di lorong-lorong, yaltamisuna ahla dzikri, untuk mencari orang yang kumpul dalam rangka berzikir. Yang dimaksud berzikir di sini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk mengingat Allah bisa dengan cara membaca Al-Qur'an atau membaca zikrullah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk juga bentuk mengingat Allah adalah dengan mempelajari kandungan dari syariat Allah. Anda mengkaji tafsir Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW, membahas masalah halal haram, itu bagian dari mengingat Allah. Karena kita mempelajari peringatan yang Allah turunkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut Jumatan itu dengan kegiatan apa? Zikrullah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila kamu dipanggil di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Anda lihat kegiatan Jumatan, Pak? Apa isi kegiatan Jumatan? Baca Yasin atau tahlil? Ya. Ketika Jumatan, seorang khatib menyampaikan khutbah, peringatan kepada masyarakat, yang lain mendengarkan. Kegiatan seperti ini disebut oleh Allah Ta'ala zikrullah. Karena di situ dibacakan peringatan-peringatan dari Allah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata seorang hamba. Para malaikat berkeliling di lorong-lorong jalan dalam rangka yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari orang yang berzikir. Maksudnya adalah orang yang dia membaca Al-Quran atau menyebut Allah dalam kalimat thayyibah, termasuk juga orang yang belajar syariat Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau mereka menjumpai ada sekelompok orang yang mereka sedang kumpul zikrullah, tanadau, maka mereka saling memanggil. Antara satu malaikat dengan malaikat yang lain saling memanggil. Bagaimana panggilannya? Halummu ila hajatikum. Mari mendekat ke hajat kalian. Mari mendekat ke hajat kalian. Zikrullah, majlis zikir ini disebut sebagai hajatnya malaikat. Artinya tempat yang disenangi oleh malaikat. Sebab majlis itu berkualitas tingkatannya. Ada yang tingkatannya tingkatan 1, tingkatan 2, dan seterusnya sesuai dengan apa yang dibahas dalam majlis tersebut. Kualitasnya bertingkat. Majelis ilmu adalah tingkatan yang paling tinggi sehingga disenangi oleh para malaikat. Fayakhufunahum, kemudian malaikat ini mengelilingi mereka bi ajnihatihim ila sama'id dunya, mengelilingi orang yang hadir di majelis tersebut dengan mengepakkan sayapnya sampai ke langit dunia. Gak kelihatan, Pak. Iya, tapi kita beriman. Sebab ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, manusia yang mendapatkan wahyu. Walaupun Anda tidak pernah melihat situasi semacam ini, namun kita mengimaninya. Disitulah disebutkan dalam hadis yang lain, orang yang kumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka belajar, wahaffathumul malaika. Mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dikelilingi dengan sayapnya dikepakkan sampai ke langit dunia. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah pun bertanya kepada para malaikat itu. Meskipun Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya. Dan Allah bertanya bukan dalam rangka untuk mencari jawaban, tapi Allah bertanya untuk menjadikan para malaikat sebagai saksi. Amal soleh kita disaksikan oleh hamba-hamba yang mulia. Karena itu jaga baik-baik sikap kita ketika berada di majelis ilmu. Sebab di tempat ini makhluk-makhluk yang mulia tidak kelihatan, tapi mereka hadir. Sehingga kadang salah satu di antara peringatan yang disampaikan oleh para ulama,
bagi para khatib dan orang-orang yang mengisi materi kajian agama, yang kau sampaikan didengerin oleh makhluk yang tidak kelihatan yang mulia. Kiraman katibin. Orang-orang atau makhluk-makhluk para malaikat yang mencatat, disebut oleh Allah dengan kirama, makhluk yang mulia, yang mencatat dari apa yang kita ucapkan. Maka jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang tidak sopan. Seharusnya majelis ilmu adalah majelis di mana orang bisa semakin bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan? Ma yaqulu ibadi? Apa yang dilakukan oleh para hambaku? Lalu para malaikat itu mengatakan, yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka menyucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, wa yumajjidunak, dan mengagungkan dirimu. Dan itulah seharusnya efek dari sebuah majelis ilmu. Ketika Anda keluar dari majelis ilmu, membuat Anda semakin mengagungkan Allah, semakin mencintai Allah, semakin banyak memuji Allah. Alhamdulillah, insya Allah majelis itu berarti majelis yang memberikan manfaat. Tapi kalau orang keluar dari majelis ilmu, membuat hatinya makin keras, karena di tempat itu dia banyak guyon dan cekakaan, banyak tertawa, bukannya semakin takut kepada Allah, tapi membuat dia semakin keras hatinya. Karena yang dia jadi adalah dagelan dan guyonan. Maka jadikan majelis ilmu sebagai majelis di mana kita bisa menambah iman, membuat kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kita bisa mengagungkan Allah dalam hal ini? Saat Anda mempelajari sesuatu di majelis ilmu, ada dua kemungkinan. Satu, tambah yakin. Saya sudah pernah tahu materi itu. Sudah pernah sebagian ustadz menyampaikan ini. Dan sekarang diulang lagi. Tapi dari materi yang kedua ini aku tambah yakin. Aku tambah beriman dengan itu. Nah, tambah yakin ini berarti ada pertambahan iman. Ada pertambahan iman dalam diri Anda. Atau yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru. Oh, kayak gitu, baru tahu. Baru tahu itu Anda mendapatkan satu pengetahuan yang membuat keyakinan Anda semakin bertambah. Sehingga kalau yang pertama tadi negesi, kalau yang kedua ini nambahi. Dan dua-duanya bisa menyebabkan pertambahan iman. Disitulah Nabi SAW menyebut majelis ilmu sebagai majelis untuk bisa mendapatkan as-sakinah. Sebagaimana yang beliau pernah sabdakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah. Apabila sekelompok orang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah kemudian mengkaji isi dari kitabullah, maka akan turun as-sakinah. Apa manfaat as-sakinah? Kata Allah Ta'ala di surat Al-Fatah, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga manfaat dari as-sakinah apa jemaah? Menambah iman. Di majelis ilmu, insya Allah kita bisa menambah iman. Dengan dua bentuk tadi, makin yakin, atau yang kedua, bertambah pengetahuan. Saat Anda misalnya belajar tentang masalah fikih tertentu, saya baru tahu Pak Ustaz, ternyata tata sholat yang benar seperti ini, tata cara wudhu yang benar seperti ini. Saya baru tahu ternyata puasa yang benar seperti ini. Pada saat Anda mengetahui hal yang baru, berarti ada pengetahuan amal yang baru. Di saat itulah iman Anda bertambah. Karena amal itu kemudian melekat pada diri Anda, pengetahuannya bertambahlah iman. Atau yang kedua, saya udah ngerti, saya udah pernah dengerin itu, tapi sekarang Ustadz menyampaikan lagi, mungkin dengan ungkapan yang sedikit berbeda, sehingga semakin membuat kita tambah yakin. Disinilah seorang hamba bisa mendapatkan tambahan iman. Baik, kali ini kita mau belajar tentang pentingnya belajar akidah di zaman fitnah. Pertama kita akan ceritakan terlebih dahulu realita yang terjadi di akhir zaman. Pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini telah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada umatnya tentang berbagai macam realita yang akan terjadi setelah beliau wafat. Aneka realita itu beliau sampaikan sebagai peringatan bagi umatnya.
akan ada A, akan ada B, akan ada C, sampai kiamat. Dan itu tidak mungkin kecuali melalui jalur, tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali melalui jalur nubuwah. Karena itu para ulama mengatakan, dalailun nubuwah, bukti kenabian Nabi Muhammad SAW ada di 3 titik. Yang pertama, sebelum beliau jadi nabi. Ada beberapa kejadian luar biasa yang disaksikan oleh sebagian masyarakat berkaitan dengan sosok Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi. Bahkan sejak beliau kecil. Pendeta Buhairah pada saat melihat Rasulullah SAW lewat di dekat kuilnya, pendeta ini melihat bebatuan sujud kepada beliau. Ada awan yang selalu mengiringi beliau untuk menaungi beliau SAW. Di posisi ketika beliau masih anak-anak. Sampai kemudian pendeta ini keluar dari kuilnya. Diceritakan, dia nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali untuk menunaikan hajat, dan peristiwa ini dalam rangka untuk menyambut calon nabi Rasulullah SAW. Demikian pula kejadian ketika beliau dibelah dadanya oleh malaikat. Sebagian di antara anak-anaknya Halimah Sa'diyah melihat kejadian itu. Lalu diceritakan kepada ibunya, sampai ibunya ketakutan. Akhirnya Rasulullah SAW dikembalikan kepada keluarganya. Dan ini bagian dari dalailun nubuwah sebelum beliau diutus jadi nabi. Yang kedua adalah dalil kenabian atau dalailun nubuwah ketika beliau menjadi nabi. Ini lebih banyak lagi. Aneka mukjizat-mukjizat yang ditampakkan oleh Allah. Beliau melakukan sebuah atau melakukan sesuatu yang itu merupakan mukjizat, membelah bulan. Kemudian keluar air dari tangan beliau. Lalu ada pelepah kurma yang nangis ketika dilepas oleh Nabi SAW, kemudian ditaruh di luar. Dan semua itu disaksikan oleh sahabat. Nabi SAW di Masjid Nabawi, tiangnya ini kan pelepah kurma. Tiang Masjid Nabawi di bagian depan itu ada pelepah kurma. Saat beliau berkhutbah, beliau nyender di pelepah kurma itu. Berdiri, nyender di pelepah kurma. Sampai akhirnya dibuatkan mimbar. Nah, mimbar ini berjarak dengan tembok. Dan setelah beliau punya mimbar, maka beliau berkhutbah dengan naik di atas mimbar. Nggak lagi nyender di pelepah kurma. Nangis itu pelepah. Dan tangisan itu didengar para sahabat. Lalu oleh Rasulullah SAW dipeluk. Beliau dekap pelepah kurma itu, sampai kemudian dia terisak-isak, kemudian berhenti nangis. Kata Nabi SAW, andaikan aku tidak mendiamkannya, dia akan nangis sampai kiamat. Kebayang nggak? Ada sebuah kayu mengeluarkan suara tangisan sampai kiamat. Itu kalau ada di zaman sekarang kan jadi tontonan banyak orang. Dan mungkin ya, bagi orang mana ini? Cikampek, Cibitung ya. Mungkin bagi orang Cibitung ada yang diiris sebagian bawa pulang gitu. Mungkin ada yang dipotel sebagian bawa pulang. Jadi ini apa? Jimat. Nabi SAW mendiamkan pelepah kurma itu dengan dipeluk oleh beliau, didekap oleh beliau, sampai kemudian seperti bayi yang selesai nangis, terisak-isak ketika mau berhenti nangis, sampai kemudian dia diam. Kata Rasulullah SAW, andaikan aku tidak mendiamkannya, dia akan nangis sampai kiamat. Dan ini bagian dari dalail nubuwah setelah atau ketika beliau diutus jadi nabi. Kemudian yang ketiga adalah dalail nubuwah pasca beliau wafat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Dan setelah beliau wafat, kejadian itu muncul. Sahabat melihatnya. Dulu Nabi SAW pernah bilang A, ternyata betul ada. Nabi SAW pernah bilang B, ternyata betul ada. Rasulullah SAW pernah mengatakan C, dan betul terjadi. Baik di jarak dekat maupun jarak jauh. Jarak terdekat adalah peristiwa yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Nabi SAW menyampaikan, Al-khilafatu ba'di 30 ama. Khilafah setelah aku meninggal lamanya selama 30 tahun. Dan betul selama 30 tahun. Dari mulai zaman Abu Bakar sampai wafatnya, bukan wafatnya, sampai penyerahan yang dilakukan oleh siapa? Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga persis sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada juga beliau bercerita, nanti Bani ini akan tarung dengan Bani ini. Terjadi pembantaian di sini, ini dibunuh di tempat ini, dan seterusnya.
dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pasca beliau wafat di kalangan para sahabatnya, namun oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu seperti ini tidak diceritakan. Sampai beliau pernah mengatakan, utitu wi'ain, aku diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bejana hadis. Satu bejana qad haddatstukum fihi, satu wadah telah aku ceritakan kepada kalian, jumlahnya 5.000 hadis, sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi, andaikan aku sampaikan ini, orang akan menggal leherku. Dan ini adalah ahaditsul fitnah, berbagai macam hadis yang membahas masalah fitnah yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kejadian-kejadian yang sifatnya pemberontakan, pembantaian, saling membunuh. Ketika itu belum terjadi, kalau diceritakan, itu bisa jadi bikin geger dan chaos di masyarakat. Tapi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini dirahasiakan. Dan beliau simpan hadis itu sampai mati. Tapi kejadiannya baru diketahui setelah muncul. Sehingga ini kenapa tidak disampaikan? Sebab ini sifatnya hanya informasi tentang kejadian. Tidak ada kaitannya dengan ahkam. Tidak ada kaitannya dengan hukum maupun syariat. Beliau hanya menceritakan, nanti si A tarung dengan si B. Ini, rebutan ini, dan seterusnya. Dan Abu Hurairah merahasiakannya. Kebayang nggak? Andaikan hadis seperti ini kepegang seorang dai yang suka pakai teori cok gali cok nggak cocok. Oh, dia nanti akan sebarkan di mana-mana. Padahal dia nggak punya hadisnya saja kadang meramal ya. Nanti raja ini akan berantem dengan raja ini, rebutan ini, suka meramal. Akhirnya bikin chaos di masyarakat. Karena itulah, fokuskan diri Anda untuk belajar berkaitan dengan tujuan kita diciptakan, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita belajar syariat yang kaitannya dengan amaliyah kita sehari-hari. Kita belajar tentang masalah fikih dan aturan-aturan agama, yaitu kaitannya dengan hukum halal haram dari aktivitas yang kita lakukan. Sebab bagian inilah yang nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, di antara realita akhir zaman yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terjadinya banyak sekali fitnah, yaitu ujian yang membuat iman seseorang jadi rusak jika dia tidak bisa bersabar. Dan semakin jauh dari zaman kenabian, potensi fitnah itu semakin besar. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW memberikan gambaran umum. Beliau mengatakan, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Sesungguhnya tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sehingga kalau sekarang Bapak bisa melihat ada aneka kejadian yang diberitakan, kadang kalau kita baca itu geleng-geleng. Kok ada orang yang bermaksiat dengan tingkatan seperti itu? Misalnya aksi pencabulan yang dilakukan oleh tokoh agama dengan jumlah korban demikian banyak. Atau belum lagi misalnya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang sangat sadis. Dan aneka model kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang yang dulu mungkin belum ada. Dan besok semakin akhir zaman seperti itu jumlahnya makin banyak. Belum lagi berbagai macam syubhat yang tersebar di mana-mana, apalagi di zaman medsos, semua rasanya punya mimbar untuk bicara. Kalau dulu orang hanya bisa menyampaikan hal yang penting ketika dia punya tempat untuk bicara. Sekarang semua orang bisa menjadi manusia viral walaupun dia bukan tokoh agama. Maka betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, satakunu 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan muncul di tengah umat manusia tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yuhawwanu fiha al-amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur. Orang yang amanat dianggap pengkhianat, pengkhianat diberi amanat. Wa yatakallamu fihi ruwaibidah, dan ruwaibidah mulai angkat bicara. Qila
Wa marwaibidah. Lalu Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan ruwaibidah? Nabi SAW mengatakan, ar-rajulu tafih yatakallamu fi mas'alatil ammah. Orang yang hina tapi dia bicara masalah umat. Nah, Anda merasakan nggak zaman seperti itu? Anda sudah merasakan, Pak? Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dianggap pengkhianat. Anda sudah merasakan? Apa indikatornya? Apa indikatornya, Pak? Kalau transaksi ditinggal ngilang, ya. Arisan kemplang, utang ngilang. Itu contoh kecil saja. Lebih dari itu adalah ketika orang sudah bicara dengan berkaitan masalah agama. Sehingga orang ngawur begitu gampang. Orang mau bicara penyimpangan begitu gampang. Kalau dulu hanya yang punya mimbar yang bisa menyampaikan pesan itu. Sekarang tidak harus punya mimbar. Orang bisa menyampaikan masalah agama dengan cara ngawur walaupun dia nggak pernah belajar. Ruwaibidah, bicara masalah umat. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak orang yang terkadang terjangkiti aneka syubhat karena dia hanya menjadikan gurunya video viral. Apabila video itu viral, itu yang ditonton. Kalau nggak viral, nggak ditonton. Bicara yang lurus-lurus mungkin nggak viral. Tapi kalau menyimpang, barulah yang viral. Kalau seperti ini caranya, maka nanti terbentuknya keyakinan dan ideologi masyarakat, itu nggak ada sumber yang valid, nggak ada sumber yang pasti. Karena informasi yang demikian berseliweran tanpa bisa ditahan. Karena itu Nabi SAW juga ingatkan. Dalam hadis dari Abu Hurairah, satakunu fitanun, akan muncul berbagai macam fitnah. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang jalan kaki. Wal mashi fiha khairum minas sa'id. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Wa may yushrif laha tastashrifu. Siapa yang mendatangi fitnah, maka fitnah akan menariknya. Nabi SAW masih peringatan, akan muncul berbagai macam gesekan yang terjadi di tengah masyarakat, muncul berbagai macam kasus chaos yang terjadi di masyarakat, sehingga orang yang berusaha untuk mendekat, misalnya saya ingin ikut komentar, atau baca komentar, atau ikut terlibat dalam aneka fitnah itu, tashrifu, maka dia nanti akan keseret untuk masuk ke sana. Kalau sudah keseret, masuk dalam lingkaran fitnah, susah untuk keluar. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna baina aidikum, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, Inna baina aidikum fitanan, kakita'il laylil muzlim. Di hadapan kalian akan ada banyak fitnah, akan ada banyak ujian. Kakita'il laylil muzlim, seperti sepotong malam yang gelap. Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti malam yang gelap. Karena dalam suasana malam terkadang ada bagian-bagian yang terang. Tapi kalau sepotong malam yang gelap, di area tertentu gelapnya itu sangat gelap. Tidak ada bagian yang terang di situ. Beliau gambarkan kakita'il laylil mudlim, saking gelapnya seperti sepotong malam yang gelap. Di posisi ketika gelap gulita, ini menggambarkan orang tidak punya pegangan yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui mana yang benar. Bapak bisa bayangkan ya, ketika Bapak berada di tempat yang sangat gelap, di situ ada banyak benda. Lalu Anda diminta untuk mencari, tolong carikan pulpen. Yang dilakukan apa? Kegerayangan, Pak. Mata sudah nggak berfungsi, karena nggak ada cahaya. Anda akan meraba-raba. Ketika Anda meraba, mengambil sesuatu yang panjang, ternyata ranting. Cari lagi, ngambil lagi sedotan, cari lagi. Sehingga untuk bisa mencari tujuan itu sulit. Demikianlah suasana gelapnya situasi ketika itu, sehingga untuk mendapatkan kebenaran orang kesulitan. Sampai digambarkan Nabi SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minan. Ada orang yang pagi hari dia masih beriman, wa yumsi kafira, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang sore hari dia beriman,
tapi pagi sudah jadi kafir. Betapa cepatnya perubahan keyakinan yang dia alami, karena saking bingungnya manusia ketika itu, dia kesulitan untuk bisa mendapatkan terangnya cahaya. Kata Nabi SAW, wal qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang jalan kaki. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Qalu fama ta'muruna. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami? Qala, jawab Nabi SAW, Anda catat ini ya. Kunu ahla sabuyutikum. Jadilah seperti keset rumahmu. Jadilah seperti keset rumahmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Apa sih maknanya, Pak? Kok disuruh jadi keset rumah? Pak, keset rumah itu dipindah-pindah nggak, Pak? Enggak. Yang terjadi pada keset rumah gimana, Pak? Dia diam di satu tempat. Tidak banyak bergerak. Sehingga dalam situasi chaos seperti itu, Rasulullah SAW menyarankan, menetaplah di rumahmu seperti keset. Yang dia nggak dipindah-pindah. Kau akan bisa merasakan lebih aman daripada ketika kau banyak bergerak. Kunu ahla sabuyutikum, jadilah kalian seperti keset rumahmu. Bismillah. Mati. Suaranya mati. Bismillah. Bismillah. Tes. Ini enggak apa-apa. Tes. Alhamdulillah. Mau suara luar atau suara dalam? Luar. Yang dalam enggak dengar, yang luar dengar ya. Baik. Nah, ini semuanya adalah peringatan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwasanya akan terjadi A, akan terjadi B, akan terjadi C, yang itu bagian dari tanda kenabian beliau, sehingga peristiwa ini mustahil tidak ada. Peristiwa ini pasti akan terjadi. Namun satu hal yang perlu kita jadikan sebagai catatan. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini konteksnya adalah memberi peringatan, bukan membenarkan kejadian. Saya ulangi ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini adalah memberi peringatan, bukan membenarkan kejadian. Sama atau beda? Beda. Maksudnya begini, ada sebagian orang yang terkadang salah paham dalam memahami hadis tentang potensi fitnah di akhir zaman. Sebagai contoh ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, di antara tanda akhir zaman adalah riba itu akan tersebar di mana-mana. Sehingga orang yang sudah berusaha untuk menghindari riba, asabat min ghubariha, dia akan terkena debunya riba. Dia terkena debunya riba. Terus ada yang komentar, udahlah percuma saja menghindari riba. Toh yang menghindari juga kena debunya. Jadi biarin saja kita berbuat riba. Salah atau benar? Ini pemahaman yang salah. Karena Rasulullah SAW menceritakan realita, bukan membenarkan realita. Contoh yang lain, akan terjadi banyak sekali praktek zina, orang berbuat maksiat dan aneka pembunuhan di akhir zaman. Apakah berarti itu membenarkan praktek tadi? Membenarkan atau tidak? Tidak. Karena di sini yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah beliau menceritakan realita, bukan membenarkan realita. Sebab ada sebagian orang yang kadang menjadikan hadis ini sebagai alasan. Kan tidak mungkin bisa dihindari Pak Ustadz. Jadi percuma saja kita menghindar. Maka biarin saja kita tenggelam. Ini jelas keliru. Beliau sampaikan sebagai konteks peringatan. Artinya berjuanglah untuk menghindarinya. Meskipun upaya kita menghindarinya pasti terkena dampaknya. Baik. Sehingga kalau kita mau menghindari fitnah 100%, mustahil. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menghindari fitnah semampunya. Selamatkan iman kita masing-masing, karena fitnah ini bisa menurunkan kualitas iman. Bagaimana bentuk fitnah ini menurunkan kualitas iman? Dalam hadis dari Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau pernah menceritakan, kunna inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami pernah duduk bareng bersama Umar bin Khattab.
Faqala, lalu Umar bertanya, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang aneka fitnah? Faqala qaumun, tiba-tiba ada orang yang menjawab, nahnu sami'na. Kami pernah mendengar itu. Kemudian Umar mengatakan, la'allakum ta'nuna fitnatar rajuli fi ahli wa jari. Mungkin yang kalian maksud adalah ujian yang dialami oleh seseorang ketika bergesekan dengan keluarganya dan tetangganya. Mereka bilang, betul, itu hadis yang pernah kami dengar. Lalu kata Umar, aku juga pernah mendengarnya. Tapi dosa-dosa itu bisa terkikis dengan amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang. Namun yang saya maksud adalah fitnah allati tamuju maujal bahri, yang datang bergelombang seperti gelombang lautan. Gelombang lautan, Pak, kadang ada gelombang kecil, disusul gelombang besar. Kadang setelah itu datang gelombang lagi lebih kecil, kadang lebih besar. Ketinggiannya tidak sama. Tapi tidak pernah berhenti. Satu gelombang, datang gelombang berikutnya, datang gelombang berikutnya. Begitu, Pak. Umar pengen dengar siapa di antara sahabat yang pernah mendengarkan sabda Nabi SAW akan munculnya fitnah di akhir zaman yang datangnya seperti gelombang. Datang satu fitnah, muncul fitnah berikutnya, muncul fitnah berikutnya. Lalu Hudzaifah bin Yaman angkat tangan. Aku pernah mendengarnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan. Fitnah itu diperlihatkan nempel di hati sebagaimana anyaman tikar seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati yang menyerap akan ditorehkan, hati yang menyerap fitnah tadi akan ditorehkan padanya satu noda hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun balda. Sementara hati yang berusaha untuk mengingkarinya akan ditorehkan di sana satu titik putih. Jadi gambaran yang diberikan Nabi SAW, fitnah itu menyerang hati seperti tikar. Gimana sih Pak maksudnya Pak? Penjelasannya begini. Kalau Bapak tidur di atas tikar, ngecap Pak di punggung kita Pak. Ya? Ngecap. Itulah gambaran fitnah yang menerpa hati kita. Hati kita ini seperti dipres dengan tikar tadi. Sehingga garis-garis dari anyaman tikar itu ngecap di hati. Ngecapnya itu seperti ngecapnya tikar di punggung saat kita tidur di atas tikar. Ya? Setiap garis itu nempel. Hati yang berusaha untuk menyerapnya, dia mengikuti fitnah itu, maka akan dititikkan satu noda hitam. Sehingga sampai hatinya jadi kotor. Sementara hati yang berusaha untuk menolaknya, maka akan dititikkan satu noda putih, sehingga hatinya makin bersih. Sampai Nabi SAW mengatakan, karena hati ini terlalu sering untuk menerima fitnah tadi, lalu mengatakan, fayakunu aswada murbadan kal kauzi mujakhiyah. Maka jadilah hati itu seperti periuk yang gosong, yang numplek. Bapak lihat, wajan gosong tengkurap. Kelihatan bagian putihnya nggak Pak? Enggak. Hitam kelam seperti bejana terbalik. Hingga kondisi hatinya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak kenal mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma ushriba min hawahu, kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka selera hidupnya hanya ditentukan yang senang dia mau ambil, yang tidak senang bagi dia, bagi hawa nafsunya akan dia tolak. Baik. Jadi ini memberikan gambaran tentang bagaimana fitnah itu menyerang batin. Ternyata kemampuannya sebagaimana bekasnya tikar ketika dipakai tidur oleh seseorang. Ya? Bagi mereka yang kulitnya bisa mencoba untuk selalu bersih, maka dia akan menolak tempelan tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan titikkan noda putih, akan titikkan warna putih di hati. Sampai kemudian hati ini jadi bersih seperti semula. Tapi kalau dia memegangi fitnah itu, terjadilah noda hitam dititikkan di sana sehingga hati ini tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan yang mungkar. Baik. Selanjutnya, setelah kita mengenali realita, tadi kan kita baru baca hadis yang menjelaskan apa?
realita. Di akhir zaman akan banyak fitnah yang bermunculan dan itu menyerang batin. Ini yang bisa mempengaruhi iman seseorang. Sekarang kita akan lihat bentuk fitnah itu seperti apa sih Pak? Sehingga kita perlu mewaspadainya. Bentuk yang pertama, dan ini fitnah yang paling berbahaya, adalah fitnah yang menyerang keyakinan, yang disebut dengan syubhat. Fitnah syubhat ini contohnya apa Pak? Aneka pemikiran-pemikiran menyimpang yang menyebabkan orang itu sampai bergeser keyakinannya karena dia mulai ragu dengan apa yang pernah dia pelajari. Dan sekarang seperti ini kan banyak sekali. Misalnya ada orang yang bilang, sebenarnya dalam hidup ini betul nggak sih Tuhan itu ada? Kita yang sudah lama sejak kecil punya keyakinan Tuhan itu ada. Mulai orang-orang ateis angkat bicara. Saat orang ateis ini angkat bicara, dia menjelaskan tentang realita, kayaknya pembuktian Tuhan itu ada nggak kuat. Dan sebagian orang terpengaruh dengan itu. Di antara bukti yang sering mereka angkatkan, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan, ternyata yang dikabulkan nggak sampai 1%. Jadi sebenarnya ada atau tidak? Karena doa-doa yang kita panjatkan ternyata yang dikabulkan hanya sedikit. Nah, membuat sebagian orang jadi ragu. Ada lagi misalnya meragukan tentang keberadaan surga dan neraka. Benar nggak sih ada surga dan neraka? Jangan-jangan nanti zong. Kita sudah terlanjur memperjuangkan, ternyata nggak ada hasil. Benar nggak sih kalau nanti akan ada alam kubur? Jangan-jangan selesai mati sudah, manusia tidak akan lagi dibangkitkan oleh Allah. Nggak ada hari kebangkitan. Dan seterusnya. Katanya Pak, akhirat itu tidak kekal. Sehingga nanti orang kalau berada di surga dan neraka, nanti semuanya akan binasa. Karena tidak ada yang kekal kecuali Allah. Anda pernah baca bukunya? Ternyata akhirat tidak kekal. Nah, ini bermunculan di akhir zaman, makin jauh dari zaman kenabian, keyakinan-keyakinan bermasalah seperti ini makin banyak. Dan nanti kita akan baca bagaimana solusi yang tepat agar kita bisa tetap mempertahankan iman. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara penyebab kenapa seseorang itu gampang berubah keyakinan, yang ini terjadi di akhir zaman, membuat kadar keyakinan seseorang kepada Allah semakin melemah karena tamak dunia makin dominan. Sehingga Nabi SAW ketika menyebut ada orang yang paginya muslim, sore jadi kafir, orang yang sorenya mukmin, pagi jadi kafir. Kata beliau, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Dan mungkin Anda di komunitas orang baik, kanan kirinya orang beragama. Bagi mereka yang ada di komunitas yang jauh dari agama, hidupnya sangat diwarnai dengan materi. Sehingga dalam pikiran dia, Tuhan ada ketika rezeki ada. Tuhan itu ada kalau Allah ngasih sesuatu kepada saya. Banyak orang yang nggak mau sholat gara-gara nyari kerja. Sehingga dia nggak mau ibadah. Kadang tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Disebabkan karena dia susah nyari kerja. Ada satu buku ya, yang ditulis oleh seorang mahasiswi. Ini cerita yang sampai ke saya, katanya kejadian nyata. Dia dulu adalah santriwati di sebuah ma'had, menghafal Al-Quran sebagaimana pada umumnya santriwati. Sampai akhirnya dia lulus dari pesantren, kemudian kuliah. Saat dia kuliah, dia mengalami masalah keluarga. Entah broken home atau apa, hingga membuat dia harus mencari sendiri kerja untuk membiayai hidupnya. Tapi dia mengalami banyak kendala dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sulit untuk bisa mendapatkan sumber penghasilan. Sampai pada titik terakhir membuat dia jengkel. Dan dia berpikiran, Tuhan itu ada atau tidak? Hingga sampai dia membuat pernyataan, wahai Tuhan, izinkan aku untuk menarik diri dari hamba-Mu. Izinkan aku untuk menarik diri jadi hamba-Mu. Maksudnya gimana? Nggak mau jadi hamba Allah. Akhirnya dia lepas dan berbuat maksiat, dia menjual dirinya dengan melayani praktek zina untuk bisa mendapatkan uang. Dan ternyata kasus seperti ini banyak.
Mungkin Anda karena kanan kirinya adalah komunitas orang-orang baik, berita seperti ini barangkali nggak sampai. Tapi di lingkungan tertentu kejadian seperti ini banyak. Sehingga ada orang yang dia menyimpang gara-gara menjual agamanya demi kepentingan dunia. Ada juga yang dia murtad gara-gara iming-iming dunia, dan itu banyak sekali di pelosok-pelosok yang mereka terpengaruh dengan ajaran non-muslim. Lalu solusinya bagaimana, Pak? Kata kuncinya adalah penekanan untuk yakin dengan balasan Allah di akhirat. Bahwasanya nanti dia akan dihisab. Hidup tidak sekali. Ujian itu tidak selamanya. Iman seperti ini perlu banyak ditanamkan. Karena orang kalau yakin hidup tidak sekali, ada kehidupan akhirat, yakin bahwasanya nanti dia akan dihisab, dia akan merasa bahwasanya ada yang perlu dia selamatkan dibandingkan sebatas kehidupan dan kepentingan dunianya. Sehingga dalam situasi itu, dia akan bisa lebih bersabar. Sudahlah, kalau memang kamu nggak enak untuk saat ini tidak selamanya. Akan ada waktunya kau terlepas dari ujian. Pahit memang pahit, tapi pahit tidak selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah." Agar kalian merenungkan kehidupan dunia dan akhirat. Kata Hasan Al-Basri, "Fa'lam anna ad-dunya daru bala'in, thumma daru fana'in." Sadarilah, dunia ini negeri ujian. Semua yang hidup pasti diuji. Thumma daru fana'in, kemudian nanti pasti akan binasa. Wa annal akhirata daru jaza'in, thumma daru baqa. Sementara akhirat adalah negeri balasan dan sifatnya kekal. Pak, ada sebagian di antara teman-teman kita, Pak, yang hidupnya susah sekali, Pak. Susah nyari kerja, kalaupun dapat penghasilannya sedikit sekali. Dia sering berantem di keluarganya, punya banyak masalah dengan keluarganya. Hidupnya susah. Kita sampaikan sebuah nasihat. Kalaupun hidupmu pahit dan susah, itu tidak selamanya. Susah dan pahit ini ada ujungnya. Maka bertahanlah dengan bersabar, karena akan ada kehidupan yang sifatnya abadi dan kau akan bisa mendapatkan balasan yang indah. Perjuangan kamu bersabar di waktu yang singkat untuk sebuah balasan yang sifatnya selamanya. Baik, ini cara yang paling kuat untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan apabila ada godaan dunia yang bisa sampai menggeser akidah. Selanjutnya, bentuk fitnah yang kedua adalah fitnah berkaitan dengan gesekan sesama muslim. Fitnah ini semakin jauh dari zaman kenabian makin banyak. Sehingga ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Baik bentuknya perang fisik maupun perang opini. Alhamdulillah di negara kita nggak sampai mengalami chaos dalam bentuk perang fisik. Allah Subhanahu wa taala jaga keamanan Indonesia dan negara-negara muslim sekitarnya. Semoga nikmat aman seperti ini selalu Allah jaga. Tapi kita tidak lepas dari fitnah berupa perang opini. Nah, untuk menghindari fitnah perang opini maupun perang fisik gesekan sama muslim, Nabi SAW memberikan arahan. Makin menghindar, makin bagus. Makanya beliau tadi kan sampaikan ya, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Terus, yang berdiri diam lebih baik daripada yang berjalan mendekat. Yang jalan mendekat lebih baik daripada yang berlari. Artinya kau makin diam, makin aman, makin selamat. Makin tidak terlibat, makin selamat. Ada gesekan, Pak, antara takmir sama yayasan. Makin tidak terlibat, makin aman. Ada berita viral tentang ustaz. Makin tidak penasaran, makin aman. Tapi kan biasanya kita penasaran. Keponya gimana? Nyari-nyari. Barangkali bisa dapat 1-2 berita. Ketika dapat berita tertentu yang sedang dibahas, nggak cuma baca beritanya, di komennya itu kan ada angka ya. Yang komen kok sampai ratusan. Pengen buka nggak? Hah? Pengen buka. Awalnya cuma pengen nonton beritanya saja di medsos, terus pengen buka, ngeklik, lihat komen, di scroll, Pak. Lama-lama pengen ikut komen. Sehingga makin ke dalam, makin terlibat, kok akan berada dalam pusaran fitnah.
dan gesekan antar sama muslim seperti ini, tentu saja kalau nggak selesai di dunia, akan lanjut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kau akan mati dan mereka juga bakal mati. Kemudian nanti kelak di hari kiamat kau akan berdebat di hadapan Allah. Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini, beliau langsung lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia menyampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayakarraru al-khusumah bainana, apakah aneka perdebatan di antara kita nanti akan diulang kembali di hari kiamat? Jawab Nabi SAW, na'am. La yukarrarunna al-khusumatu bainakum. Sungguh aneka perdebatan di antara kalian nanti akan diulang besok di hari kiamat. Sampai setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya. Apa kata Zubair? Innal amra idzan lasyadid. Jika demikian, memang perkaranya sangat mengerikan. Bapak kalau punya orang yang tidak disukai, senang nggak Pak? Ketika lagi jengkel sama orang, senang nggak? Ketika lagi berantem sama orang, rasanya capek. Sudah menikah belum? Sudah. Pernah berantem nggak dengan istrinya? Pernah. Rasanya gimana? Jengkel sendiri. Jengkel sendiri apa jengkel berdua? Tersiksa. Nggak nyaman. Kebayang nggak ketika yang jadi musuh Anda, orang yang tidak Anda sukai adalah teman dekat, tetangga dekat, satu komunitas, satu masjid. Anda akan merasa sangat tidak nyaman. Sehingga ketika mau masuk masjid, benci dengan satu orang. Begitu sampai masjid, lihat sandalnya sudah sakit hati, Pak. Baru lihat sandalnya, Pak. Belum lihat orangnya. Ketika masuk masjid, dilihatin mana orangnya. Oh itu, yang paling belakang dia, di pojok nyender itu. Dia akan nyari tempat menjauh. Langsung paling depan jadi imam. Sehingga kalau orang sedang bergesekan dengan orang lain, rasanya akan sangat tidak nyaman. Ketika ketemu nggak enak, pada saat papasan rasanya sakit hati. Itulah gesekan antar sesama mukmin. Karena itu hindari seperti ini sebisa mungkin. Terutama ketika Anda mendengarkan berita viral terkait kehormatan orang. Dan manusia semakin bertakwa, semakin beriman, tingkat kehormatannya semakin tinggi. Karena itu kata Syekhul Islam, gibah itu dosanya bertingkat. Kalau yang digibah adalah orang yang jauh dari ketaatan, ahli maksiat, dosanya lebih ringan dibandingkan ketika yang digibah adalah seorang ulama, manusia yang bertakwa. Gibah sahabat Nabi SAW dengan gibah manusia biasa, dosanya beda. Karena sahabat lebih tinggi tingkatannya dibandingkan generasi setelahnya. Menggibah orang yang mulia, dosanya beda dengan menggibah orang yang kurang mulia. Maka kalau ada berita tentang kehormatan para asatidzah, jangan kepo. Sanggup nggak? Berat ya? Nah, misalnya yang punya masalah ketua takmir dengan yang punya masalah jamaah, lebih viral mana Pak? Ketua takmir. Kenapa? Ya, dia punya pengaruh. Maka saat ada masalah yang dialami oleh ketua takmir, misalnya masalah keluarganya atau masalah anaknya, akan lebih viral dibandingkan ketika yang punya masalah adalah orang biasa. Lebih viral lagi kalau yang punya masalah tokoh agama. Ustadz A sudah jadi bahan gorengan, Ustadz B sudah digoreng oleh orang Cibitung, Ustadz C sudah digoreng sama orang Cikarang. Nanti giliran Ustadz D dan mungkin saya adalah calon berikutnya. Jadi kalau kita lihat, Masya Allah, Ustadz 1 sudah viral di sini, Ustadz 2 viral, dan rata-rata masalah keluarga. Nanti akan datang berita-berita baru dari tokoh-tokoh agama berikutnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ada satu nasihat yang sangat bagus. Saat terjadi haditsul ifki. Haditsul ifki itu berita dusta tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau datang ke Madinah sambil menunggang kendaraan, dituntun oleh Safwan bin Mu'attal. Yang nuntun orang masih muda, yang bonceng seorang
wanita yang masih muda, suaminya sudah sepuh, Rasulullah SAW. Maka oleh orang munafik dimanfaatkan, digorenglah berita itu sehingga ada banyak tuduhan kalau kalau Aisyah radhiyallahu anha berzina. Nah, Nabi SAW tidak tahu harus berbuat apa. Beliau belum menyampaikan sebuah sikap yang tegas berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah ketika itu hanya bisa menangis sampai beliau sakit. Maka Nabi SAW tanya kepada Zainab sebagai salah satu istri untuk dimintai pertimbangan. Wahai Zainab, kira-kira menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaran. Aku nggak mau dengar. Nggak mau komentar. Jadi nggak mau dengar gimana Pak? Udah aku nggak kepo, ada berita Ustadz A, berita Ustadz B. Aku nggak kepo, nggak nyari-nyari tentang itu. Karena kalau terdengar berita sesuatu yang katanya Ustadz A poligami, wah langsung semuanya nyari kebenaran berita itu. Ada masalah apa dengan keluarganya langsung. Ustadz A tegang dengan Ustadz B, wah langsung dicari, digoreng di mana-mana. Kadang ada yang secara sengaja motong video ini, terus dibenturkan dengan satu video. Padahal si A berbicara bukan dalam rangka membantah si B berbicara bukan dalam rangka membantah si A, tapi sengaja dibuat viral dengan cara dipotong-dipotong. Itu kelakuan siapa, Pak? Hah? Bukan orang Jawa Barat. Subhanallah. Apa yang mereka cari? Loh Pak, kalau video itu kan viral, nanti iklannya jadi banyak, dapat pendapatan, penghasilan dari iklan Google. Sehingga dia memanfaatkan kehormatan orang lain dirusak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Anda jangan ikutan di situ. Baik, jadi kalau ada berita viral, pengen nggak nonton komentar? Pengen ya? Kenapa pengen? Penasaran apa kata orang kan? Kayak gimana sih pedesnya komentar orang? Berarti Anda terserap di sana. Apalagi kalau sudah masuk, apalagi ikut pasang informasi tertentu, ikut komentar di medsos, makin masuk pusaran. Karena itu Nabi SAW mengatakan, man yushrif fihi tastashrifu. Barang siapa yang mencoba mendekat, dia akan terseret. Maka kalau terjadi seperti ini, ada chaos-chaos tentang berita tertentu, sudahlah nggak usah masuk. Nah yang terakhir adalah berkaitan dengan perang Iran dan Amerika. Oh Masya Allah. Perangnya ada di Timur Tengah, di Indonesia cuma perang opini. Sehingga sampai tegang antara satu orang dengan orang yang lain, gontok-gontokan, bantah-bantahan, ada yang sampai dikeluarkan dari grup. Ada yang berantem antara satu jamaah masjid dengan jamaah masjid yang lain. Buat apa yang kayak gitu? Tapi Pak, kita kan pengen memberikan, iya saya tahu maksud baik kamu, tapi belum momentumnya. Sekarang mungkin kita perlu diam dulu. Karena mereka dalam kondisi emosinya dalam keadaan meluap, ya. Dan mereka punya satu kaidah, yang tidak memusuhi musuhku adalah musuhku, dan yang memusuhi musuhku adalah temanku. Sehingga bagi dia musuh kita bersama adalah Israel, dia common enemy, kita sepakat itu. Maka yang memusuhi Israel adalah temanku, terlepas dari latar belakang akidahnya yang berperang ini siapa. Kita yang sudah paham perang ini hakikatnya seperti apa. Kalau Anda ikut komentar, pendukung yang pertama ini banyak sekali, atau pendukung yang melawan Israel banyak sekali, mungkin Anda akan banyak diserang. Belum waktunya barangkali untuk bicara itu. Sehingga dalam kondisi ini pandai-pandai membawa diri, jangan ikut dalam pusaran fitnah, karena kalau kita terlibat, yang terjadi justru kita nggak bisa untuk keluar dan menghindar darinya. Baik. Selanjutnya yang ketiga adalah fitnah berkaitan dengan potensi ajakan untuk berbuat maksiat. Di akhir zaman seperti ini makin besar. Dan masing-masing orang terkadang punya motivasi yang beragam untuk menghibur diri agar merasa aman ketika berbuat dosa dan maksiat. Di antaranya adalah temannya banyak. Di sini maksiat, temannya banyak. Orang ketika merasa bahwasanya pelaku maksiat itu temannya banyak, akhirnya apa? Dia menjadi lebih ringan untuk melakukannya.
Termasuk diantaranya dia merasa aman karena sudah ada yang menjamin. Nah, sekarang kan modelnya kayak gitu ya. Kamu kalau jadi mengikut aku, nanti kalau di hari kiamat tak tunggu di pintu surga. Masya Allah. Oh, sudah ada yang nunggu di pintu surga? Akhirnya apa? Mau taat, mau maksiat, dia merasa aman. Dan paham permisif seperti ini, paham atau pemikiran di mana orang diajak untuk merasa serba boleh, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bapak mungkin bisa tanyakan ya ke sebagian masyarakat. Lebih takut mana? Ketika mati jenazahnya tidak disolati atau mati tidak ditahlili? Hah? Masyarakat kita lebih takut mana? Hah? Lebih takut nggak ditahlili. Kenapa, Pak? Coba cari tahu keyakinan mereka itu latar belakangnya apa. Sehingga kalau mati nggak ditahlili itu rasanya Masya Allah. Kayak nggak bakalan bisa masuk surga. Mungkin mereka meyakini bahwa kita terjamin aman seberapapun dosanya, selama kita mati nanti akan ditahlili, kita pasti akan masuk surga. Sampai pun yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mendekat ke agama, orangnya sama sekali nol putul, nggak pernah melakukan agama, nggak pernah melakukan aktivitas agama. Dia datang ke masjid pas kurban tok. Selain kurban dia nggak datang, nggak pernah jumatan, sholat nggak pernah. Itu kan banyak sekali ya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok itu banyak. Tapi dia punya keyakinan. Yang penting ketika aku mati nanti ditahlili. Karena dalam pandangan mereka ini menjamin surga. Nah ini kan berarti menggantungkan amal kepada amal orang lain. Makanya ya semakin ramai yang datang tahlilan makin senang keluarganya. Walaupun yang nyolati jenazah dikit, bahkan kadang nggak ada. Saya pernah datang di sebuah jenazah yang meninggal karena persalinan, karena melahirkan. Nah, saya ngikuti prosesi pemberangkatan jenazahnya, yang ikut sholat cuma 5 orang. Sisanya apa? Yang nongkrong di depan. Tapi pas giliran tahlilan ramai sekali. Karena mereka lebih mementingkan yang kedua ini. Nah mungkin Anda bisa tanya ke masyarakat, apa sih latar belakang keyakinannya? Sebab orang tidak akan melakukan sesuatu kecuali karena ada keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Baik, dan untuk yang terakhir kita diajarkan bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Tidak ada ceritanya seseorang menanggung dosa orang lain. Al-Quran menegaskan wala taziru waziratun, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka sadarilah masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalnya, bukan dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kajian malam ini, semoga jamaah semua mendapatkan manfaat dari apa yang telah disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanyakan, silakan. Ini ada pertanyaan lewat kertas ya. Mungkin boleh dibacakan. Bismillah. Alhamdulillah. Semoga berkati bisa memberikan jamaah dan konsep. Ustaz ingin bertanya, saya bertemu nikah di perguruan yang di dalamnya kami belajar agama. Akan tetapi banyak kitab yang dipelajari itu berasal dari penulis yang menyimpang. Tapi di sisi lain itu merupakan mata kuliah yang harus saya pelajari. Saya khawatir terkena sumbat dan fitnahnya. Apa yang saya harus lakukan? Apa yang Anda alami juga pernah saya alami ya. Karena ketika kita belajar di sebuah kampus yang itu tidak mengkhususkan materi yang sudah terpilih, biasanya yang memberi materi adalah dosen ilmu umum, tapi kemudian dia ngajar ilmu agama. Saya ingat saya dulu waktu mata kuliah agama itu yang ngisi dari berbagai macam latar belakang firqah. Pergerakan ada, sufi ada. Karena satu mata kuliah diajar oleh beberapa orang.
Wah, itu kalau dicampur jadi gado-gado itu. Nah, Anda karena tidak punya pilihan untuk menghindar, sebab ini mata kuliah wajib, ya diterima apa adanya. Yang penting pokoknya Anda lulus gitu aja. Namun dengan tetap mengimbangi belajar di forum-forum kajian di mana Anda bisa berkonsultasi. Sehingga kalau menemukan hal yang aneh dari dosennya, nanti bisa ditanyakan ke Ustadz, agar nanti bisa diluruskan. Tapi sekiranya kalau Anda hanya yang penting pokoknya ujian bisa ngerjain, ya didengerin saja tanpa harus diimani dan diyakini. Dan itu memungkinkan. Disitulah orang belajar tapi tidak sampai diserap. Sehingga seperti gelas, dia hanya bisa menampung, setelah itu dibuang. Meskipun tidak masuk ke dalam hati. Intinya targetkan hanya sebatas yang penting lulus mata kuliah itu tanpa harus sampai pada tingkatan meyakini kebenaran dari apa yang disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Si A, bapak ibu, si B, anak, si C, cucu. Apabila si B alias anak itu meninggal duluan, maka apakah si C atau cucu itu mendapatkan hak waris? Sebagian pertanyaan tentang masalah muamalah dan warisan. Cucu apakah bisa mendapatkan hak waris? Cucu bisa mendapatkan hak waris ketika tidak ada anak laki-laki yang menghalangi cucu. Kalau ada anak laki-laki maka cucu nggak dapat. Jadi misalnya A punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya? Anak laki-laki punya anak juga. Demikian pula anak laki-laki yang kedua dan anak perempuan. Masing-masing punya anak. Baik. Anak laki-laki pertama meninggal. Ya? Sementara anak laki-laki kedua dan anak perempuan masih hidup. Nah, ketika kakeknya ini meninggal, apakah cucu dari anak laki-laki pertama tadi dapat warisan? Tidak. Kenapa? Terhalang dengan pamannya. Karena pamannya masih hidup. Kaidahnya, keberadaan ahli waris yang jauh terhalangi oleh ahli waris yang lebih dekat. Dan anak lebih dekat daripada cucu. Terus solusinya gimana Pak kalau dia nggak dapat? Solusinya, sebelum kakeknya meninggal, dia ngasih wasiat ke cucu. Nanti kalau kakek meninggal, cucu saya kasih misalnya wasiat maksimal sepertiga harta. Sehingga dengan demikian, nanti sang cucu dari anak pertama tetap mendapatkan harta dari kakeknya melalui jalur wasiat. Kalau melalui jalur warisan, tidak boleh. Atau bisa juga melalui jalur hibah. Kakeknya nggak pernah berwasiat, Pak. Terus gimana? Kalau kakeknya tidak pernah berwasiat, maka bisa melalui jalur hibah. Hibah dari siapa? Dari pamannya tadi. Paman yang mendapatkan warisan, dia menghibahkan ke keponakannya karena bapaknya sudah meninggal. Dengan cara demikian, maka cucu tetap mendapatkan, tapi tidak melalui jalur warisan. Wallahu a'lam. Bagus. Ini ada beberapa hadiah ya buat 5 orang penanya. Ya, jadi mungkin nanti yang sudah bertanya langsung konfirmasi ke untuk bisa mendapatkan hadiah. Nanti akan diisi. Ada kertas berikutnya tadi yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam konteks penerapan amar ma'ruf nahi munkar di zaman sekarang, bagaimana langkah yang tepat untuk melaksanakan hal tersebut? Karena terkadang justru kita yang dilabeli dengan mampu agama. Bagaimana cara memastikan bahwa kita sudah menjalankan atau berislam yang benar sesuai pemahaman salafus saleh dan Salafus saleh. dan dengan siapa kita harus mengambil ilmu, mengingat akhir-akhir ini banyak hal-hal atau berita di dunia maya yang membuat kita ragu. Bagaimana cara kita mencari sumber ilmu yang benar? Memang agak sulit kalau kemudian bagi orang yang pertama kali belajar, kemudian
diminta untuk carilah guru yang benar. Nah, ngertinya dari mana? Wong semuanya juga bicara masalah agama. Kalau dia diberitahu, pokoknya semua yang menyampaikan dalil Al-Quran, hadis, kemudian pemahaman para sahabat, itu juga sulit untuk dijadikan sebagai acuan. Karena semuanya ketika didengar, ini pakai dalil, ini pakai dalil, ini pakai dalil. Baik, di posisi ketika kita nggak punya pegangan, mintalah kepada Zat yang memberikan hidayah. Maka kami hanya memberikan satu saran kepada bagi para pemula yang ingin belajar agama lebih serius. Satu hal yang harus selalu Anda rutinkan, minta hidayah kepada Allah. Salman Al-Farisi, sebelum beliau masuk Islam, beliau di posisi bingung dengan agamanya. Makanya kan sempat berpindah ya. Yang sebelumnya Majusi, kemudian pindah jadi Nasrani. Ketika di Nasrani dapat berita bahwasanya nanti akan ada nabi terakhir. Yang nabi terakhir itu punya ciri-ciri seperti ini. Beliau nyari. Dalam posisi ketika proses pencarian itu, Salman selalu bergantung karena punya keyakinan Tuhan Zat yang Maha Esa yang akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Sampai kemudian beliau menemui Rasulullah SAW dalam posisi ingin membuktikan kebenaran. Ada 3 ciri yang didapatkan oleh Salman tentang nabi terakhir ini. 1, nabi terakhir ini tidak menerima sedekah. 2, nabi terakhir ini menerima hadiah. 3, ada khatamun nubuwah di punggungnya. Akhirnya dibuktikan sama Salman. Beliau membeli makanan, kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW. Dan dikatakan, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda. Nabi SAW kemudian menerimanya, lalu diserahkan kepada para sahabat. Silahkan kalian makan. Salman perhatikan. Beliau nggak mau makan. Ini 1. Hadi wahidah. Lalu beliau cari lagi makanan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Oleh Nabi SAW diterima dan beliau makan bareng dengan para sahabat. Diperhatikan oleh Salman, beliau mau mengkonsumsinya. Hadis tsaniyah, ini yang kedua. Ciri yang ketiga, itu menempel di punggung Nabi SAW. Khatam nubuwah itu tepat di bawah tengkuk beliau, di antara 2 pundak beliau, di tengah. Ada seperti benjolan daging, kayak keloid Pak, seukuran telur puyuh. Gimana cara nyentuhnya? Coba gimana cara nyentuh? Akhirnya Salman berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Mencoba ingin memeluk Nabi SAW. Dalam posisi beliau belum masuk Islam. Tapi Nabi SAW paham apa yang dicari oleh orang ini. Nabi SAW kemudian membuka kain yang menutupi tengkuk beliau, sehingga Salman bisa menyentuh khatam nubuwah. Terbukti bahasanya dia adalah Nabi terakhir. Persis sebagaimana ciri yang pernah beliau dapatkan dari gurunya Nasrani. Akhirnya Salman masuk Islam. Itu kan dalam situasi orang nggak ngerti sama sekali. Gimana cara niteni kebenaran? Maka mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoa, ihdini limakhtulifa fihi, ya Allah berikanlah aku petunjuk terhadap perselisihan yang terjadi di masyarakat. Boleh nggak Pak pakai bahasa Indonesia? Silahkan. Tidak harus pakai bahasa Arab. Perbanyak minta hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan pembimbing yang baik untuknya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bukankah Abu Hurairah merahasiakan kabar masa depan dari Rasulullah? Lalu bagaimana berita yang tertimpa bisa tersebar saat ini? Berita itu tidak tersebar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah menceritakannya sampai beliau mati. Tapi baru diketahui setelah kejadian itu muncul. Jadi yang dimaksud oleh Abu Hurairah adalah akan ada si A membunuh si B di tempat ini, si C membunuh si D di tempat ini, si E membunuh si F di tempat ini. Suku ini nanti akan menyerang suku ini. Pemimpin ini nanti akan bertarung dengan pemimpin ini. Ini akan rebutan dengan ini. Saat peristiwa itu terjadi, Abu Hurairah mengetahui ini dulu pernah disabdakan Nabi SAW. Tapi beliau diam, nggak pernah cerita. Sehingga kalau beliau cerita, di zaman itu beliau menyampaikan, nanti ini akan berantem dengan ini. Padahal belum ada kejadian itu. Kira-kira gimana? Ya nggak terima yang diceritain. Oh, kita nggak ada masalah apa-apa kok kamu ngomong kayak gitu. Nanti rame. Maka oleh Abu Hurairah dirahasiakan sampai beliau mati. Lalu kejadian itu setelah muncul, orang kan jadi tahu. Walaupun mereka nggak ngerti kalau ternyata ini sudah pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian sahabat diberitahu seperti itu,
membuktikan kebenaran iman mereka kepada Rasulullah SAW, bahwa apa yang beliau sabdakan pasti terjadi. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, bismillah, izinkan saya berterima kasih karena bisa terkenal sebutan Cibitung. Saya adalah salah satu pengikut AMD channel di Facebook. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak sejak dini, dan bagaimana cara menyampaikan atau mengajarkan akidah yang benar kepada anak-anak SD kelas 1 di sekolah. Kebetulan saya adalah seorang guru. Memang tingkat kemampuan anak dengan orang dewasa berbeda. Dan model pendidikan anak itu lebih kepada pendidikan doktrin. Karena mereka lebih mudah menerima doktrin daripada penjelasan. Misalnya, Anda menjelaskan tentang akidah tertentu. Dikasih dalil, penjelasan para ulama. Bingung. Tapi yang bisa Anda lakukan akan lebih gampang kalau bentuknya doktrin. Tentang keesaan Allah. Allah ada di mana? Kita berikan arahan yang benar. Lalu bagaimana cara kita menanamkan dia akan kebaikan Allah? Sehingga Allah banyak memberi nikmat kepada kita agar dia bisa mencintai Allah. Diingatkan, kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu seperti ini. Dengan cara demikian, diharapkan agar dia semakin mencintai Allah. Seperti yang pernah dilakukan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Saat beliau membonceng Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, Nabi SAW cuma memberikan doktrin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Lalu beliau sampaikan tentang prinsip tawakal. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kalaupun ada orang yang berusaha untuk menyakitimu, mereka kompak semuanya, mereka nggak bakalan bisa menyakitimu, illa ma qad kataballahu alaika, kecuali takdir buruk yang telah Allah tetapkan untuk. Dan seterusnya. Jadi model doktrin seperti ini cukup bagus, karena nanti ini akan diingat oleh anak itu sampai dia dewasa. Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan akidah yang benar, maka keyakinannya dipengaruhi oleh keyakinan berdasarkan budaya masyarakat. Sehingga kita punya keyakinan tentang hari sial. Dari mana keyakinan itu datang, Pak? Dari budaya masyarakat. Katanya Bapak seperti ini, jari ini Simba, seperti ini, jari ini, dan jari ini. Di Jawa kan banyak sekali. Akidah apa? Akidah jariniyah. Akidah tapi sumbernya jari ini. Dan orang tiba-tiba punya keyakinan itu. Sumbernya apa? Ya jari ini. Sudah nggak ada sumber yang lain. Sebelum kedahuluan dengan akidah jari ini tadi, Anda kasih mereka akidah-akidah yang lurus. Terutama yang berkaitan dengan penyimpangan akidah yang di masyarakat. Tentang arwah itu kan banyak sekali ya. Tentang keyakinan sial karena hari juga banyak. Nah, kita kasih yang berlawanan dengan itu. Tidak ada hari sial, semua hari itu baik. Tidak ada bulan sial, semua bulan itu baik. Maka dia makin yakin dengan akidah yang lurus dan terjauhkan dari mitos. Allahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.